Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin menjelaskan apa itu shaping proses atau mesin scrap. Tugas mata kuliah proses manufaktur yang disusun oleh kelompok 7. Adapun dosen pembimbingnya yaitu Bapak Suhendra. Adapun anggota kelompok 7 yaitu terdiri dari Mbak Indi Mulyani, Yohanes Rendanton, Ilham Muhammad Mufikri, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Anas Abdullah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mesin scrap shaping. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi mesin scrap, jenis-jenis mesin scrap, proses kerja scrap, dan prinsip dasar pemotongan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan definisi scrap atau mesin shaping. Mesin scrap disebut pula mesin ketam atau serut. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang rata, cembung, cekung, beralur, dan lain-lain. Dalam kedudukan mendatar, tegak, ataupun miring. Mesin scrap adalah suatu mesin perkakas dengan gerakan utama lurus bolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Prinsip pengerjaan pada mesin scrap adalah benda yang disayat atau dipotong dalam keadaan diam, dijepit pada ragum, kemudian pahat bergerak lurus bolak-balik atau maju mundur melakukan penyayatan. Selanjutnya, jenis-jenis mesin scrap. Mesin scrap yang sering digunakan adalah mesin scrap horizontal. Selain itu, ada mesin scrap vertikal yang biasanya dinamakan mesin slotting atau slotter. Proses scrap ada dua macam, yaitu proses scrap shaper dan planer. Proses scrap dilakukan untuk benda kerja yang relatif kecil, sedangkan proses planer untuk benda kerja yang besar. Yang pertama yaitu mesin scrap horizontal shaper. Pada mesin ini, pahat melakukan gerakan bolak-balik, sedangkan benda kerja melakukan gerakan ingsutan. Cocok untuk benda pendek dan tidak terlalu berat. Selanjutnya yang kedua yaitu mesin scrap vertikal sorter. Mesin scrap jenis ini digunakan untuk pemotongan dalam menyurut dan bersudut serta untuk mengerjakan permukaan-permukaan yang sukar dijangkau. Gerakan pahat pada mesin ini naik turun secara vertikal, sedangkan benda kerja bisa bergeser ke arah memanjang dan melintang. Mesin jenis ini dilengkapi dengan meja putar, sehingga dengan mesin ini bisa dilakukan pengerjaan pembagian bidang yang sama besar. Yang ketiga yaitu mesin scrap eretan, planer. Mesin planer digunakan untuk mengerjakan benda kerja yang panjang dan besar ataupun berat. Benda kerja dipasang pada eretan yang melakukan gerakan bolak-balik, sedangkan pahat membuat gerakan ingsutan. Dan gerakan penyetalan lebar benda ditentukan oleh jarak antar tiang-tiang mesin. Oke, selanjutnya proses kerja scrap shaping. Berdasarkan gerakan pahat dan benda kerja, proses scrap dapat dilakukan secara horizontal dan vertikal. Pada proses scrap horizontal, yaitu melakukannya dengan langkah maju ataupun mundur, melakukan gerak pemakanannya secara mendatar, dan melakukan pemakanan dalam. Sedangkan pada proses scrap vertikal, melakukannya dengan langkah maju mundur, gerak pemakanannya vertikal dan pemakanannya melebar. Seperti ini contohnya. Nah, ini merupakan gerak pada horizontal. Selanjutnya, jenis gerakan mesin scrap. Gerakan utama merupakan gerakan pahat maju dan mundur. Gerak maju disebut langkah kerja, gerak mundur disebut langkah tidak kerja. Selanjutnya, gerakan feeding atau langkah pemakanan. Gerakan ini menghasilkan ketebalan tatal yang terpotong.
Selanjutnya pengaturan dalamnya pemotongan. Pengaturan ini menghasilkan kedalaman pemotongan yang erat kaitannya dengan perencanaan waktu pemesinan. Seperti ini contohnya. Ini merupakan jenis gerakan mesin scrap, yaitu gerakan utamanya maju dan gerakan feedingnya itu menekan. Selanjutnya jenis-jenis penyayatan bisa dilakukan untuk proses scrap pada gambar ini, yaitu penyayatan permukaan facing, alur, dan tangga. Jadi seperti ini nih, melakukan penyayatannya. Selanjutnya komponen mesin scrap. Komponen mesin scrap yaitu ada eretan pahat, tuas posisi pahat, lengan, badan mesin, gerak otomatis meja, pengaturan kecepatan tuas panjang langkah, serta ada meja. Nah, pada badan mesin ini merupakan keseluruhan mesin, tempat mekanik penggerak, dan tuas pengatur. Selanjutnya meja mesin ini berfungsi untuk tempat kedudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Nah, selanjutnya yaitu pada lengannya. Lengan ini berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Selanjutnya eretan pahat. Eretan pahat fungsinya untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Dengan cara memutar roda, maka pahat akan turun atau naik. Ketebalan pemakanan dapat dibaca pada dial. Selanjutnya yaitu pengatur kecepatan. Pengatur kecepatan ini fungsinya untuk mengatur atau memilih jumlah langkah dengan mesin per menit. Jadi untuk melakukan pemakanan tipis dapat dipercepat, pengaturan harus pada saat mesin berhenti. Selanjutnya tuas panjang langkah. Berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan sesuai panjang benda yang di-scrap. Jadi itu ya komponen mesin scrapnya. Selanjutnya yaitu prinsip dasar pemotongan. Pahat bergerak maju mundur, benda bergerak ke arah melintang. Ke arah melintang, pemotongan hanya terjadi pada gerak langkah maju. Pada saat langkah mundur, benda kerja bergeser seperti ini. Jadi saat maju dia bergerak. Bentuk pahat scrap. Nah, ini ada macam-macam bentuk pahat scrap. Yang A itu pahat scrap kasar halus, yang B pahat scrap kasar lengkung, yang C pahat scrap datar, yang D pahat scrap runcing, yang E pahat scrap sisi, yang F pahat scrap sisi kasar, yang G pahat scrap sisi datar. Nah, yang ini pahat scrap profil. Geometri pahat scrap. Jadi di situ ada lambang-lambang di geometri pahat scrap, yaitu ada sudut bebas, sudut mata potong atau baji, sudut buang, sudut potong A tambah B. Elemen dasar proses scrap. Ini elemen dasar proses scrapnya. Ada proses scrap gerak makan F adalah gerak pahat per langkah penyayatan. Kecepatan potong adalah kecepatan potong rata-rata untuk gerak maju dan gerak kembali dengan perbandingan kecepatan Rs sama dengan Vm per PR harga Rs kurang dari 1. Elemen dasar tersebut adalah yang A kecepatan potong rata-rata. Nah, disitu ada rumus kecepatan potong rata-ratanya. Yang B makan, ini rumus kecepatan makan. Yang C waktu pemotongannya dan rumusnya pemotongannya. Yang D kecepatan penghasil total, ini merupakan rumus kecepatan hasil total. Nah, itu ada tabel speed dan speednya. Di sini ada contohnya tabel speed dan speednya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.